Shalom, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Mari kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. So, kasih Tuhan, dalam konteks Natal, ada sesuatu yang memang menjadi hal yang menarik untuk kita sekalian. Yaitu mengenai bagaimana Tuhan itu memberitakan Natal lewat malaikat-malaikatnya kepada gembala-gembala. Kalau saudara ingin memberitahukan sesuatu yang sangat penting dan sangat luar biasa, tentu kita akan memilih kepada siapa. Kepada siapa kita menyampaikan akan berita yang sangat luar biasa itu. Kita akan pilih. Tidak sembarangan orang kita akan beritahukan. Dan kita akan mencari momen-momen yang paling baik, paling tepat, dan paling luar biasa. Dan saudara sekalian, salah satu momen yang paling luar biasa di Natal adalah ketika malaikat-malaikat memberitakan kepada gembala-gembala tentang kelahiran Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam bagian ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita sekalian. Mengapa gembala yang mendapatkan akan semua hak yang luar biasa itu? Mengapa gembala yang mengalami semuanya itu? Dalam refleksi kita tentang bagian ini, saudara sekalian, kita bisa melihat berapa hal yang kita bisa angkat. Yang pertama adalah mengenai kesederhanaan daripada gembala-gembala itu. Saudara-saudara memahami bahwa gembala-gembala dalam konteks di Alkitab ini adalah orang-orang yang memang secara kelas di masyarakat, secara sosial, secara ekonomi, secara budaya mungkin, dianggap sebagai orang-orang yang rendah di masyarakat. Atau orang yang sederhana, kita katakan demikian. Kadang saudara begitu terkooptasi dengan kemewahan. Kita kadang-kadang merasa bahwa yang terbaik itu adalah mewah, yang sesuatu yang complicated, sesuatu yang jelimet, sesuatu yang berwarna-warni, yang banyak mosaiknya. Tetapi saudara sekalian, hidup gembala tidak demikian. Hidup gembala adalah sebuah kehidupan yang mungkin sangat amat simple, sederhana. Dan kalau saya sudah membaca dalam bagian ini kesederhanaan itu, menurut para penafsir dikatakan bahwa gembala-gembala itu mereka adalah memang orang-orang yang tertinggal. Mereka tidak dianggap di masyarakat dan mereka hidup dalam satu kebiasaan yang memang biasa saja, sederhana saja. Ada satu orang yang kemudian membuat sebuah film. Itu film tentang seorang yang pintar sekali, seorang yang canggih sekali. Dia ahli di dalam komputerisasi, dia ahli di dalam hal digital dan sebagainya. Dan satu kali sekalian, dia itu sanggup membuat sebuah cara untuk membuat pikirannya dipenuhi dengan ilmu-ilmu, dengan hal-hal yang luar biasa secara komputer. Jadi segala ilmu dia masukkan ke dalam kepalanya ceritanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi seorang yang sangat tahu segala sesuatu. Dia menjadi seorang yang sangat pintar. Oleh karena sekarang segala ilmu lewat cara tertentu sudah masuk di kepalanya. Dan apa yang terjadi? Setelah dia tahu segala sesuatu dengan sangat kompleks,
Akhirnya dia berusaha di ending daripada cerita itu. Dia itu melepaskan semuanya. Dia berusaha melepaskan semua. Kenapa? Oleh karena seringkali tahu terlalu banyak. Mengerti terlalu banyak. Akhirnya juga bisa menyiksa hidup seseorang. Saya menemani seorang dokter satu kali yang kena kanker. Saya pergi besuk beliau di rumah sakit. Dan saya mendoakan. Dan lalu apa yang dikatakan oleh dokter ini? Pak, hal yang mengerikan dalam hidup saya adalah bukan cuma kena kanker, Pak. Tetapi saya tahu betul-betul akan stage tahap demi tahap penyakit ini. Jadi ketika Bapak mendoakan saya nanti, saya mengerti bahwa sebenarnya perjuangan saya itu bukan cuma sekedar kena kanker. Tetapi bagaimana saya tahu semua itu. Dan Pak tahu bahwa mengetahui semuanya itu makin menyiksa saya. Lebih baik saya tidak tahu. Dan saudara sekalian, singkatnya memang ibu ini, dokter ini akhirnya meninggal dunia. Saya terkesima dengan perkataannya bahwa tahu itu tidak selalu lebih baik. Mengetahui segala sesuatu dengan kompleks tidak selalu akan baik. So kasih Tuhan sama dengan yang kita sebut dengan complicated. Ada orang-orang yang sangat hidupnya tuh senang dengan segala sesuatu yang complicated. Tetapi sekali sebenarnya kesederhanaan itu adalah sesuatu yang juga indah. Itu yang kita lihat di dalam hidup seorang kelompok gembala ini. Bahwa hidup sederhana itu sebenarnya bukan sesuatu aib. Bahkan seringkali tadi saya katakan di depan, kita juga butuh hidup betul-betul simple. Dan dalam hidup yang simple, hidup yang sederhana, mungkin sebenarnya kita itu lebih gampang menikmati hidup. Ada orang-orang itu yang begitu sederhana. Dan mereka bisa tertawa, bisa ceria di saat-saat tertentu. Dan saya kadang-kadang juga merasa cukup iri bahwa di dalam kesederhanaan itu justru tersimpan kenikmatan akan hidup. Lebih daripada orang-orang yang jelimet-jelimet di dalam hidupnya. Kesederhanaan itu mungkin membawa seseorang kepada enjoyment daripada kehidupan ini. Kadang kalau saudara bisa makan dengan simple, mungkin lebih baik dibandingkan saudara pergi ke pesta dan bingung makanan apa yang akan dimakan. Kesimpelan, kesederhanaan itu menjadi sesuatu yang juga berharga dalam hidup. Dan hidup kita pasti tidak semuanya complicated. Tidak semuanya itu menjadi jelimet, saya rasa. Kebanyakan kita akhirnya akan butuh momen-momen yang simple di dalam hidup kita. Momen-momen hidup seperti gembala-gembala ini. Dan itu sesuatu yang menarik. Bahwa mungkin pada akhirnya karena kesederhanaan itu, mereka lebih gampang percaya, sekalian. Ada orang-orang yang belajar teologi begitu jelimet akhirnya tersesat sendiri. Ada orang-orang yang ambil PhD di bidang-bidang tertentu di wilayah teologi yang akhirnya tersesat. Tetapi justru gembala-gembala yang simpel ini, dia tidak terlalu pusing dengan banyak hal. Begitu berita malaikat itu datang kepada mereka, mereka percaya. Maka Tuhan Yesus berkata yang terdahulu bisa jadi terkemudian, yang terkemudian bisa jadi terdahulu dalam kerajaan Allah. Jadi kadang-kadang dan seringkali begitu, kesederhanaan itu bisa menjadi sesuatu yang menang begitu di dalam hidup ini. Simple faith. Iman yang simple saja. Maka just believe kata Alkitab. Percaya saja. Kadang-kadang ada orang memakai kritis, penyelidikan begitu jelimet, akhirnya berakhir tidak percaya juga. Tapi ada orang yang memang sangat simple saja, dia dengar, dia terima, dan dia percaya, dia diselamatkan. Simple saja. Saya bertemu dengan satu orang yang berkata begini, oh enak sekali ya, cuma percaya Tuhan, ditebus oleh Tuhan Yesus, lalu percaya, lalu masuk surga, enak sekali. Artinya apa? Artinya harus susah, gitu. Harus complicated, harus beliku-liku baru benar. Saya rasa tidak semua hal dalam hidup ini harus dibikin susah. Kalau memang sesuatu itu sudah gampang, ya diterima saja dengan gampang dan sederhana, bukankah begitu? Karena apalagi dalam hal keselamatan, Tuhan lah yang membalas kita, Tuhanlah yang menebus kita. Komplikasinya ditanggung oleh Tuhan Yesus, bukan oleh manusia. Oleh kita hanya percaya saja. Kesederhanaan dari gembala ini membuat kehidupan mereka lebih gampang dan tidak rumit. Mereka menerima penglihatan itu, mereka menerima akan berita malaikat, dan Alkitab mengatakan mereka bersuka cita dengan itu semua. Dan sekalian Alkitab mengatakan bahwa mereka dengan
sangat sukacita menerima berita itu dan mereka pergi ke Maria, Yusuf, itu juga dengan sangat sukacita. Kalau kita baca di Alkitab. Simple, joy. Kesukaan itu muncul dari mana? Dari mendengar berita dan menerimanya dengan sederhana. Saya juga kadang-kadang bertemu dengan orang-orang tertentu yang hidupnya itu memang jelimet. Atau dibikin jelimet begitu. Ada hal yang sangat simpel dalam hidup ini. Tapi dipikir. Akhirnya menggulung dirinya menjadi seperti benang yang bergulung-gulung dan yang akhirnya terjerat sendiri di dalam benang itu. Kadang-kadang dan seringkali kesederhanaan itu membuka banyak hal dalam hidup kita. Ada juga orang yang susah dibikin senang. Saudara mungkin ketemu dengan orang macam begini. Yang untuk diberikan kesenangan, diberikan akan hal yang bahagia itu susah begitu. Sangat susah. Saya pernah bertemu dengan satu orang yang selalu hidupnya itu memberi dan memberi. Saya kagum dengan dia. Oleh karena hidupnya itu selalu memberi. Gak pernah mikir untuk menerima. Satu hari saya memberi dia sesuatu. Barang kecil, sesuatu yang gak bernilai mahal. Tetapi betapa susahnya dia menerima. Sampai saya mengatakan kepada dia, kamu tahu gak? Hidup itu adalah take and give. Memberi tetapi juga take. Kamu itu give terus. Tapi kamu tidak menerima. Izinkan orang untuk mengasihimu. Izinkan orang untuk memperhatikanmu. Izinkan orang untuk berbuat sesuatu bagimu. Dan sekalian dia berkata begini, terima kasih, saya baru sadar. Selama ini hubungan saya dengan orang lain itu selalu memberi. Karena saya memproteksi diri saya. Saya tidak ingin diberi. Lalu kenapa tidak ingin diberi? Karena dia merasa kalau nanti diberi atau menerima sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang ruwet. Gitu. Mungkin iya, menerima sesuatu bisa menjadi sesuatu yang ruwet. Tetapi kan banyak hal juga tidak begitu. Ada hal yang simple. Dalam hubungan kita, dalam hidup ini, simplicity itu, kesederhanaan itu menjadi sangat penting. Saya tidak membaca di Alkitab ini ada argumen daripada gembala-gembala. Ketika melihat penglihatan, lalu ada malaikat memberitakan, tidak ada pada mereka itu argumen. Lalu di antara mereka debat sendiri, lalu sebagian pro, kontra di situ, sebagian juga belum ambil keputusan, nggak ada tuh. Jadi ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya kembali diingatkan oleh Tuhan sendiri. Hidup itu bisa betul-betul simpel untuk kita. Hidup itu bisa kita hadapi dengan sederhana. Dan dalam kesederhanaan itu terkandung keindahan juga. Terkandung juga pintu-pintu yang bisa terbuka untuk menerima anugerah dan kebaikan Tuhan. Saya tidak harus selalu argumen dengan banyak hal. Saya tidak harus berdebat selalu tentang banyak hal. Saya tidak harus selalu begitu. Ada kalanya mungkin kita berdebat, ada kalanya kita reasoning, kita memakai akal budi kita mencari dalil-dalil, mungkin ada kalanya begitu. Tetapi juga ada banyak saat di mana kita tidak perlu begitu. Ketika saya dan saudara terima Tuhan Yesus, saya rasa tidak perlu kita sampai harus mengambil master dulu, studi teologi sampai kita baru percaya. Ambil dulu PhD sampai kita baru setelah itu kita percaya. Saya rasa nggak begitu tuh di Alkitab. Simpel-simpel saja. Banyak orang itu percaya Tuhan Yesus dengan sangat simpel. Justru mereka yang pakai argumen, yang nuntut ini, nuntut itu, Tuhan bikin dulu mujizat, Tuhan dulu bikin apa, justru mereka tidak bisa percaya. Jangan kemudian kita meremehkan kesederhanaan itu. Kesederhanaan itu menjadi sesuatu yang seringkali begitu indah dalam hidup saya dan saudara. Mengenai COVID ini juga sama. Saya lihat ada dua kubu yang besar di dalam pemahaman Kristen. Begitu COVID ini muncul, virus ini muncul, langsung orang berdebat secara teologi. Luar biasa debatnya. Sampai kemudian menurut saya kadang-kadang sudah out of context, tidak perlu gitu. Diperdebatkan ke arah kiri kanan secara teologi, philosophical, historical, macam-macam sampai orang jadi bingung juga. Sampai muncul seorang penulis yang saya sukai dan dia berkata begini, kita tidak akan bisa ngerti dari mana dan kemana dan mengapa Tuhan izinkan ini COVID terjadi.
Mungkin kita hanya bisa menduga-duga. Dan menduga-duga itu bisa bahaya. Maka kata dia, kita terima saja COVID ini memang ada. Lalu kalau dia mengatakan di Alkitab ada hal-hal yang tidak bisa kita ngerti, dia bilang. Dan kalau kita tidak bisa ngerti, apa yang harus kita lakukan? Ya kita berdoa. Bahkan kita bisa mengeluh kepada Tuhan. Karena memang tidak ada banyak hal yang tidak kita mengerti dalam hidup ini. Jadi dengan menerima itu kita menjadi lebih kalem. Percaya bahwa Tuhan itu izinkan ini semua. Tentu ada maksud-maksud tertentu. Tetapi untuk menggali sampai dalam. Mengapanya sampai dalam. Kita memasuki wilayah misteri. Ulangan 29 dan 29. Apa yang misterius itu memang adalah milik Allah. Ya sudah begitu. Bukan berarti kita tidak perlu memikir-mikir semua. Saya rasa itu ada bagiannya. Ada orang-orang tertentu memang harus melakukan itu. Tapi maksud saya adalah. Ada orang-orang yang membuat hidupnya menjadi jauh lebih sulit. Daripada yang seharusnya. Karena hidupnya tidak punya simple life. Simple faith. Dan gembala-gembala ini dalam kesederhanaan mereka menikmati itu. Yang kedua, saudara sekalian, saya melihat bagian ini, gembala mendapatkan penglihatan dan pemberitaan dari malaikat. Dan kita lihat di bagian ini bahwa sebagai gembala itu mereka bisa berkembang dalam kapasitasnya sebagai gembala. Maksudnya apa, saudara sekalian? Maksudnya adalah bahwa gini, kalau kita melihat ke dalam konteks narasi dari Injil Lukas ini, kita menemukan bahwa sebenarnya peranan gembala itu terjadi di dalam konteks kisah ini adalah mereka sebagai gembala gitu. Artinya bahwa dalam posisinya sebagai gembala mereka berbuat sesuatu, bukan? Mereka menerima, lalu kemudian mereka pergi memberitakan apa yang mereka alami itu. Sebagai gembala. Jadi artinya tidak perlu menjadi orang lain dulu dalam posisi apa yang lain dulu, baru dia bisa berperan sesuatu. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ini sebenarnya kita lihat peranan daripada gembala. Dia menerima akan berita dari malaikat tentang kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat. Dia menerimanya, lalu kemudian dia pergi memberitakan. Mereka lari ke kota dan memberitakan kepada Maria dan kepada Yusuf. Peranan itu dikerjakan oleh mereka sebagai gembala. Dan ini membuat saya bisa memahami juga bahwa sebenarnya ini adalah minor karakter. Artinya dalam kisah ini adalah karakter yang minor, bukan major karakter. Artinya peran gembala itu memang bukan hebat, bukan seorang pangeran, bukan seorang pejabat tinggi. Tetapi di dalam peranan sebagai gembala itu justru mereka bisa melakukan sesuatu. Saya memang merasa sebagai orang percaya kita perlu berjuang gitu. Kalau kita memang kurang sederhana, kita mau jadi kaya, saya rasa itu baik-baik saja dan tidak ada salahnya. Ketika kita tidak terlalu banyak pengetahuan, kita mencari pengetahuan setinggi-tingginya juga tidak ada salahnya. Dan itu juga dianjurkan, tidak apa-apa. Gitu. Tetapi saya juga tahu bahwa tidak semua orang sampai ke sana, belum sampai sana. Artinya ketika saudara berjuang ya memang masih begitu-begitu saja gitu. Menjadi orang-orang ordinary, orang-orang biasa gitu. Dan menurut satu lagu dikatakan tidak semua orang jadi pahlawan gitu. Meskipun saudara ingin jadi pahlawan ya boleh-boleh saja, tetapi harus ingat juga bahwa tidak semua orang jadi pahlawan. Di dalam satu masyarakat sosial, tidak semua orang jadi orang berhasil. Kalau kita lihat piramida secara sosiologis itu tidak semua gitu. Sekian persen saja orang yang top paling tinggi di puncak piramida hidup ini gitu. Lalu ada sekian belas persen, mungkin di situ agak middle up, tetapi mungkin juga middle juga banyak, atau middle low juga banyak. Tetapi juga young low juga banyak secara sosiologi begitu. Tetapi dimanapun kita ada sebenarnya. Dimanapun kita ada, baik kita itu yang paling top, kita juga paling di dasar. Ya saya rasa apa yang dikatakan di Alkitab bagian ini bahwa kita tetap bisa berperan gitu. Sebuah buku yang buat saya sukai sekali dari Francis Schaeffer, judulnya No Little People. No Little People itu ditulis tentang zamannya Musa gitu. Ketika Musa berkata begini, siapakah aku ini? Artinya aku ini orang biasa. Bukan siapa-siapa mengapa suruh aku pergi ke Mesir, membebaskan orang-orang Israel dari Mesir. No little people. Artinya adalah Tuhan itu tahu kita betul-betul seperti apa. Dan Tuhan tidak akan menganggap kita itu begitu rendah dan merendahkan kita, tidak.
Maka judulnya adalah No Little People. Karena Tuhan tahu memang kita biasa saja, memang kita kecil. Tetapi dia tidak menjerumuskan kita lebih kecil atau bahwa Tuhan juga menganggap kita sebenarnya melayakkan kita. Jadi jangan kemudian kita itu menghina diri kita sendiri, merendahkan posisi dan keadaan kita. Kalau Tuhan masih menaruh kita dimanapun kita berada dalam situasi kita, di tengah-tengah situasi itu saya saudara tetap bisa berperan. Gembala ini berperan dan itulah role-nya. Perannya dia adalah menerima berita dari malaikat dan kemudian mereka lari memberitakan apa yang mereka lihat, yang mereka alami kepada Tuhan. Kepada Yusuf dan Maria. Itu perannya. Jadi kalau di dalam sebuah film atau dalam sebuah drama, peran mereka cuma peran yang change saja, satu rantai kecil saja di situ. Dan setelah itu tidak ada cerita yang lain. Saudara-saudara bahkan tidak tahu nama dari gembala-gembala ini. Saya yakin kalau ada nama-namanya sudah dipakai oleh banyak orang Kristen tuh nama-namanya. Tetapi nama-nama ini tidak muncul di situ. Nama dari gembala itu tidak ada di sini. Tetapi saya melihat begini sekalian, meskipun mereka begitu simple dalam peran mereka sebagai gembala yang dianggap sebagai low class dalam masyarakat pada waktu itu, tetapi Tuhan memakai mereka. Justru dalam keadaan begitu, Tuhan memperhitungkan itu juga rasanya. Dan dia datang memberitakan itu kepada gembala-gembala. Artinya seringkali terjadi justru di dalam peranan kita yang paling simpel sekalipun. Sebenarnya Tuhan bisa melakukan ada banyak hal. Saya tahu di dalam sejarah gereja kita menemukan bahwa ada banyak tokoh-tokoh itu menjadi hebat sekali dipakai Tuhan. Tetapi jangan selalu terkesima kepada tokoh-tokoh ini saja. Oleh karena saya dan saudara bisa terkesima juga dengan peranan-peranan kecil yang dikerjakan oleh orang-orang sebelum mereka. Saya mau ambil contoh. Saudara ingat Paulus. Ya, Saulus dulu dia melawan Kristus dan seterusnya kita tahu ceritanya. Dan saudara sekalian, siapa yang membawa Saulus yang baru bertobat itu untuk bertemu dengan rasul-rasul di Yerusalem? Barnabas. Barnabas itu selalu punya peranan seperti itu. Peranannya itu tidak terlalu wah. Tetapi di situ dia selalu menjadi link, menjadi penghubung daripada satu hal yang besar. Kalau kita kagum dengan Billy Graham, maka kita selalu akan ingat bahwa Billy Graham sebelumnya juga bisa kenal Tuhan oleh karena ada orang yang membawa dia kepada Tuhan. Selalu demikian sejarah seperti itu. Nanti kita akan lihat berikutnya bagaimana akhirnya Maria itu sangat dikuatkan. Yusuf juga dikuatkan. Mereka terperangah dengan berita dari siapa? Terperangah berita dari gembala-gembala itu. Jadi gembala-gembala itu dalam posisi mereka menjadi link, menjadi penghubung daripada apa yang mereka dengar dari malaikat-malaikat dan dibawa kepada Maria. Mereka cuma itu peranannya. Saya dan saudara juga cuma punya peranan semacam itu. Di dalam hidup saya saudara, mungkin Tuhan izinkan kita akan punya peranan seperti itu. Dan mungkin tidak terus-menerus juga, kita tidak tahu. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa mari, meskipun kita dalam posisi, situasi, dimanapun kita berada, saya dan saudara harus bisa dipakai Tuhan. Mau saudara pedagang, mau saudara adalah seorang yang jualan eceran, mau Anda seorang dokter, mau saya seorang insinyur, seorang pendeta, it doesn't matter, tidak ada masalah. Tetapi yang penting adalah dalam posisi kita, saya dan saudara tetap bisa dipakai Tuhan untuk bisa melayani Tuhan sesuai dengan konteks yang ada sekarang ini. Itulah message yang saya dapat yang kedua dari gembala-gembala ini. Dan yang ketiga, dari hidup gembala ini saya belajar satu perkara juga bahwa ketika seseorang itu setia kepada Tuhan, dalam konteksnya dia, ada hal-hal yang extraordinary, yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan di luar pengetahuan kita. Gembala-gembala ini saya yakin mereka tidak akan berpikir nanti perbuatan saya dicatat nggak ya di dalam Alkitab. Perbuatan saya itu akan direkam nggak dan akan dituliskan, akan diceritakan nggak. Tetapi sekalian dikasih Tuhan, saya rasa nggak ada itu mereka berpikir begitu. Tidak ada. Tidak ada mereka berpikir bahwa satu kali apa yang mereka kerjakan dengan simpel itu
akan selalu dikenal, akan selalu didengungkan ketika orang-orang merayakan Natal di dunia ini. Dari dulu sampai hari ini. Miliaran orang tiap tahun memperingati Natal, dan tiap kali memperingati Natal, mereka akan selalu ingat akan gembala-gembala. Dalam hidup saya dan saudara, ketika saya dan saudara setia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak tahu dan bakal bagaimana akhirnya dari seluruh apa yang kita kerjakan itu. Bahwa kemudian kita mengatakan bahwa akhirnya gembala-gembala itu memberitakan kepada Maria, persis kata Alkitab, apa yang mereka alami, yang mereka dengarkan. Dan Alkitab mengatakan bahkan kemudian Maria menyimpan itu di hatinya. Terjemahan yang lain mengatakan gini, they made widely known the saying. Jadi apa yang mereka dengar itu sekarang widely known, dibuat menjadi lebih banyak orang tahu. Itu yang dikerjakan oleh gembala-gembala. Dan akibatnya katanya, maka mereka yang mendengar itu marvel. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, mereka takjub. Bayangkan saudara sekalian, mereka yang dengar itu, Yusuf, Maria, dan yang lain yang berkumpul, mereka takjub. Takjub kepada siapa? Bukan takjub kepada seorang pendeta terkenal, takjub kepada siapa yang hebat, bukan. Takjub kepada apa yang dikatakan oleh gembala sederhana ini, yang persis dia sampaikan kepada mereka. Persis apa yang mereka dengar dari malaikat-malaikat. Jadi, gembala-gembala ini di dalam fungsinya hanya menjadi pendengar dari announcement of the angels. Dari pengumuman malaikat-malaikat itu, mereka terima, lalu mereka announce, mereka memberitakan lagi. Persis seperti apa yang dialami dan dikatakan kepada mereka. Bukankah ini fungsi apostolos sebenarnya? Fungsi rasul itu seperti ini saudara sekalian. Yaitu mendengar, menjadi saksi dari apa yang terjadi. Lalu membawa berita itu, apa yang terjadi itu kepada orang lain. Itulah apostol sebenarnya. Itulah rasul. Jadi orang yang mengalami, itu yang disebut dengan witness. Saksi itu seperti itu. Atau dalam bahasa Yunani lebih dekat lagi namanya martures. Martures adalah saksi yang mengalami dan cerita apa adanya kepada orang lain, tidak menambah dan tidak mengurangi. Itu namanya martures. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah yang sebenarnya menjadi penting. Menjadi apostolos, menjadi apostol yang diutus. Menjadi juga martures. Saksi daripada semuanya itu. Dan memberitakan. Dan itulah yang dikerjakan persis oleh gembala dalam kesederhanaannya. Sekarang kasih Tuhan adalah sesuatu yang menarik buat saya bahwa sebenarnya saya dan saudara itu tidak perlu terlalu takut untuk bisa berperan bagi kerajaan Allah. Kita tidak pernah dituntut untuk menjadi lebih dulu baru kita bisa berbuat sesuatu. Justru ketika saudara berbuat apa yang bisa dilakukan, Tuhan tuh memakai apa yang bisa dilakukan itu menjadi berkat yang besar. Saudara sekalian ingat tidak? Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, perkara yang besar, berilah mereka makan. Ada 5.000 orang laki-laki dengan perempuan-perempuan istri-istrinya dan anak-anaknya yang berkumpul 5.000 orang. Dan Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Gede saudara sekalian, pekerjaan besar, memberi makan 5.000 orang plus, mungkin 10.000 jadinya. Beri mereka makan. Tapi jawaban dari murid-murid, di mana? Hari ini sudah petang begini, sore begini kita bisa dapatkan roti. Dari mana kita bisa dapatkan itu? Tapi Tuhan Yesus tanya, jadi apa yang kamu bisa? Apa yang kamu punya? Lalu Andreas berkata begini, yang ada Tuhan, yang ada cuma seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Cuma itu yang dipunyai. Yang lain tidak ada lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata kemarikan. Maka 5 roti dan 2 ikan itu diambil. Dan akhirnya Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang lebih itu. Dan mereka makan. Dan kita bilang sampai kenyang. Bukan cuma sampai kenyang. Tapi ada sisanya 12 bakul. Luar biasa bukan?
Mari saya dan saudara pada hari ini, ketika kita memperingati atau mendekati saat-saat Natal, mari kita minta Tuhan bekerja dengan cara begitu. Bekerja di dalam keadaan kita, di dalam keadaan ordinary-nya kita. Dalam keadaannya biasanya kita. Tetapi dengan ketaatan saudara-saudara melakukan apa yang harus kita lakukan. Di gereja kami mengadakan sebuah gerakan dari mulai bulan Oktober, November, Desember. Kami mengadakan gerakan yaitu dari bulan keluarga, kita terus bikin gerakan sampai 3 bulan ini. Salah satu kegerakan kita sebut namanya LIA, Love in Action. Gerakan apa itu? Gerakan supaya semua jemaat itu mau melakukan sesuatu. Mau menyatakan kasihnya dengan konkret. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi ini. Jadi kasih, perhatian, doa, salaman, menyalami orang, dan seterusnya. Itu bukan cuma ngomong, bukan cuma teori, bukan cuma program gereja. Tapi diimplementasikan, dilakukan, dan puji Tuhan. Kita melihat kegerakan-kegerakan yang luar biasa. Kita tidak terpuruk terus merenungin kenapa saya susah kena COVID. Kita mulai ingat orang lain, ada yang lebih susah. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan? Lalu kita bikin beberapa hal yang bisa dilakukan. Dan itu mulai bergulir dilakukan, dan itu indah. Orang mulai belajar, inilah saatnya. Bukan untuk mengeram diri di rumah, untuk terlalu ketakutan di dalam rumah, tidak. Tapi untuk berpikir dan melakukan sesuatu. Love in action. Lakukan sesuatu. Puji Tuhan, ini menjadi sebuah gerakan yang dirasakan. Menjadi gerakan dari akar rumput yang paling bawah. Nah, kita rindu juga begitu. Bahwa kita menjadi seperti gembala-gembala mungkin. Sangat sederhana. Pengetahuan kita tentang Tuhan juga tidak banyak. Seperti gembala yang pengetahuannya cuma itu saja. Mungkin kita tidak tahu dia pernah mengerti Taurat, dia ngerti apa, kita tidak tahu. Mungkin dia cuma tahu itu. Bahwa langit terbuka, ada malaikat-malaikat menyanyi, ada pengumuman dari malaikat tentang juru selamat yang lahir di palungan. Cuma itu. Short, pendek pengetahuannya. Tetapi ini pun mereka bawa kepada Maria. Dan itu meneguhkan Yusuf dan Maria yang sangat membutuhkan saat itu. Saya kasih Tuhan, kiranya kita bisa betul-betul memikirkan begini. Jangan dulu menunggu dan berkata gini, Tuhan ubah saya dulu, jadikan saya orang berhasil dulu, jadikan saya itu menjadi orang terhormat dulu, lalu saya bisa berbuat banyak. Saya tahu bahwa ini argumen logika kita. Dan ada banyak orang dalam argumen logika seperti ini. Itu tidak salah. Tetapi menjadi salah adalah kemudian menunggu-nunggu seperti ini yang tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Tetapi lebih baik adalah seperti gembala ini. Bahwa mereka itu bergerak seperti apa yang dikatakan kepada mereka. Bertindak seperti apa yang dikatakan kepada mereka. Dan Alkitab mengatakan pada akhirnya mereka kembali ke kotanya, ke tempatnya, ke rumahnya. Mereka memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan, kata Alkitab, atas apa yang mereka dengar dan mereka lihat dan mereka alami. Kiranya Tuhan menolong saya saudara sekali lagi. Dalam hidup yang tidak pasti hari ini. Tapi memastikan apa yang saya saudara bisa kerjakan. Di dalam kegalauan segala sesuatu. Tetap kita bisa punya kepastian. Meneruskan semua perjuangan hidup kita di dalam Tuhan. Dan tetap lakukan sesuatu sebagaimana Tuhan berikan kepada kita. Di dalam rapat-rapat kami dalam pelayanan sepanjang adanya COVID ini. Saya tahu ada banyak orang kemudian menjadi menyerah, bertanya-tanya terus. Tetapi kita mengambil sebuah jalan yang sangat jelas. Bahwa kalau Tuhan masih buka pintu tertentu, kita akan pasti lewati jalan itu. Tuhan tutup pintu ini, Tuhan tutup pintu itu, it's okay. Tetapi sepanjang Tuhan masih buka satu celah di sebuah pintu, berarti Tuhan menyuruh saya saudara pergi ke pintu itu. Untuk melewati pintu itu. Kita mungkin melewati sebuah lorong yang gelap. Di kiri, di kanan, di belakang kita. Tapi sepanjang di depan ada cahaya kecil, kita pasti jalan lewat sana. Tuhan akan menolong kita di ujung tunnel ini, di ujung dari lorong ini. Pasti ada sesuatu di sana. Maka saudara sekalian, marilah kita tidak kemudian menjadi orang-orang yang akhirnya hanya diam saja. Tapi Natal kali ini, Natal daripada celebration daripada gembala-gembala ini akan membuat saudara akan tetap bergerak
secara progresif dan kita tidak menjadi orang yang mundur. Dan lihatlah sampai hari ini, dari bulan Maret sampai hari ini kita melihat tangan Tuhan masih ada. Bahkan dalam pelayanan kita, dalam pelayanan bersama kita melihat kita bisa shifting. Sesuatu yang tadinya tidak mungkin dilakukan, sekarang sudah bisa shifting ke online program, kepada program yang lebih simple, kepada pendekatan-pendekatan yang lebih baru. Dan saya percaya itu yang Tuhan maksud untuk kita sekalian. Sekali lagi biarlah diri kita dan di rumah kita bisa menikmati Natal ini. Ingat gembala-gembala, satu ingat kesederhanaan mereka yang juga adalah satu yang bagus dan indah. Kedua, ingat konteks mereka cuma punya itu, tetapi mereka menghidupi dan dipakai Tuhan dalam konteks itu. Yang ketiga, kita juga diingatkan bahwa kalau kita setia, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada kita, Tuhan punya kemampuan dan kemauan untuk menjadikan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan akan terus berkati saya dan saudara sekalian. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami. Natal yang luar biasa ternyata menjadi sebuah episode kecil dalam hidup gembala-gembala yang pada hari ini juga setelah ribuan tahun kami terus-menerus merenungkan betapa luar biasanya karya-Mu lewat orang-orang sederhana ini. Kelahiran-Mu bukan sekedar untuk orang hebat, tapi terlebih lagi kelahiran-Mu Tuhan, kedatangan-Mu adalah untuk orang-orang yang simple, yang sederhana, yang menerimamu, yang hidup di dalam Engkau, yang melayani di dalam Engkau, yang berbuat maksimal di dalam Engkau. Ampuni untuk segitu banyak mimpi, segitu banyak rencana yang sebenarnya tidak pernah akan terjadi. Ampuni kami untuk begitu banyak hal yang akhirnya tidak pernah menjadi realita dalam hidup kami, oleh karena kami juga terlalu takabur, merasa diri begitu hebat, merasa begitu jago, merasa begitu luar biasa. Tapi mungkin Tuhan justru dalam kesederhanaan gembala-gembala ini, kami belajar justru orang-orang seperti mereka lah yang mendapatkan hak privilege dari Tuhan yang begitu luar biasa untuk mereka bisa mengalami Engkau pada waktu Natal. Tuhan tolong setiap kami. Biarkan apa yang kami dengar hari ini boleh menyemangati kami, menggugah kami untuk kami menjadi seperti gembala-gembala ini. Dalam Tuhan Yesus kami mohon. Amin.